Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riki Prasetya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa YIN Madura, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi yakni pelaporan dan pertanggungjawaban. Langsung saja pada poin pertama mengenai definisi dan deskripsi laporan. Laporan merupakan dokumen tertulis yang disusun untuk menyajikan fakta, data, atau informasi terkait suatu topik atau kejadian. Definisi laporan mencakup berbagai bentuk, mulai dari laporan ilmiah hingga laporan keuangan, dan memiliki peran penting dalam berbagai konteks, baik di dunia akademis, bisnis, dan pemerintahan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat deskripsi laporan efektif. Yang pertama yaitu judul yang menarik dan jelas, pendahuluan yang menggugah minat, metodologi penelitian yang tepat, hasil yang dijelaskan dengan jelas, pembahasan yang mendalam, kesimpulan yang kuat dan ringkas, saran dan rekomendasi jika diperlukan, daftar pustaka yang komprehensif, bahasa yang jelas dan formal, penyuntingan dan revisi yang teliti. Masuk pada poin selanjutnya mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban. Ruang lingkup pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek yang memandu individu atau entitas dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Ruang lingkup pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek yang melibatkan tanggung jawab individu atau kelompok dalam berbagai konteks. Berikut beberapa ruang lingkup pertanggungjawaban dari beberapa perspektif yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban pribadi, profesional, organisasi, sosial, pemerintah, dan lingkungan. Selanjutnya membahas tentang tingkatan pertanggungjawaban. Aspek akuntabilitas ini berarti berbagai hal terkait pertanggungjawaban suatu organisasi atau perusahaan. Terdapat 5 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu pribadi terkait pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Yang kedua, individu terkait pelaksanaan. Yang ketiga, tim atau kelompok yang dilakukan suatu kelompok dan dalamnya terdapat pertanggungjawaban anggota tim atau akuntabilitas individu. Yang keempat, organisasi terkait dengan internal dan eksternal dalam organisasi tersebut. Yang kelima, stakeholder yang berarti pemangku kepentingan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya yang terpisah dari pertanggungjawaban organisasi. Masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus dilandasi oleh mutu dan karakteristik sebagai berikut. Laporan harus sesuai dengan berbagian organisasi. Para manajer didiri untuk menggunakan hasil-hasil dari sistem laporan ini. Yang terakhir yakni laporan harus tepat dan tepat waktu. Selanjutnya mengenai prinsip pertanggungjawaban. Terdapat prinsip-prinsip pembuatan lembar pertanggungjawaban yang harus diikuti. Bila salah satu dari prinsip tersebut tidak diikuti, bisa-bisa informasi yang harusnya disampaikan tidak tercantum dalam LPJ. Di antaranya yaitu detail, transparan, sistematis, dan komprehensif. Masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai komponen laporan sebagai pertanggungjawaban. Berikut merupakan komponen laporan sebagai pertanggungjawaban, di mana yaitu informasi mendetail, bersifat transparan, tersusun secara rapi, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan data. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.